yang dekat dengan rakyat. Kita rakyat Indonesia, pemimpin yang tepat, Mau bekerja keras untuk rakyat. Coba suara, jaga integritas. warga negara. Pemilu 2024 merupakan hal yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia dalam menentukan arah kepemimpinan negara untuk 5 tahun ke depan. Lantas, bagaimana hak dan kewajiban warga negara terkait dengan konteks ini? Sebelum kita menjelajahi lebih lanjut harmoni antara hak dan kewajiban warga negara, mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar, apa itu warga negara? Warga negara adalah pilar utama dalam suatu negara, individu yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap negara tempat mereka tinggal. Mereka adalah komponen kunci dalam konstruksi demokrasi. Hak-hak warga negara adalah inti dari demokrasi yang sehat. Hak memilih dan dipilih, hak berpendapat, dan hak untuk dilibatkan dalam keputusan negara. Semua ini adalah hak-hak yang memberdayakan kita sebagai individu dan mengarahkan jalannya negara. Hak warga negara adalah pangkal dari partisipasi aktif dalam proses pemilu. Itu KPU harus memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya secara baik, secara langsung, bebas rahasia, dan tanpa diskriminasi. Layani semuanya mereka ini. Sebagai warga negara, kita memiliki hak-hak yang perlu diakui dan dijaga, tetapi hak-hak ini tidak dapat berdiri sendiri. Mereka terkait erat dengan kewajiban yang harus kita emban, tidak hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab. Partisipasi aktif dalam proses demokratis, pematuhan terhadap aturan, serta kontribusi positif kepada masyarakat adalah sebagian kecil dari kewajiban kita sebagai warga negara. Sebagai contoh, kita memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratis, termasuk memahami dan melibatkan diri dalam pemilu. Selain itu, penting untuk patuh terhadap aturan dan regulasi yang mengatur kehidupan bersama. Kontribusi positif kepada masyarakat, seperti melibatkan diri dalam kegiatan sosial atau membantu sesama, juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Hanya dengan menjalankan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk demokrasi yang sehat. Harmoni antara hak dan kewajiban menciptakan lingkungan demokratis yang seimbang. Ketika hak dan kewajiban saling melengkapi, kita menciptakan harmoni yang vital untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Hak-hak yang diberikan kepada warga negara tidak hanya merupakan keistimewaan, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem demokratis kita. Keseimbangan ini membentuk fondasi yang kokoh untuk sistem demokratis kita. Dengan memahami betapa pentingnya harmoni ini, kita dapat menjaga integritas dan kesehatan proses pemilihan. Bersatunya suara negara dalam konteks pemilu menjadi kunci untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama memahami dan merawat harmoni hak dan kewajiban ini, karena hanya dengan kesatuan ini, kita dapat mencapai tujuan demokratis yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Kuat gelombang memilih untuk tidak memilih atau golput. Ia mencontohkan pembentukan Undang-Undang Omnibus Law, pelemahan KPK, gerakan reformasi di korupsi, tragedi Kanjuruhan, isu hak asasi manusia di Papua, Wadas, dan Rempang. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat menjadi capres-cawapres melekat pada ingatan publik. Karena faktor inilah, Usman menilai bahwa golput saat ini berbeda ketika era Orde Baru karena fakta-fakta peristiwa tersebut terungkap ke publik melalui media massa dan media alternatif. Tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada tantangan yang mungkin kita hadapi, seperti kurangnya partisipasi aktif atau ketidakpatuhan terhadap aturan. Namun, dengan kesadaran akan tantangan tersebut, kita dapat mencari solusi bersama. Edukasi, dialog terbuka, dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
Mari kita ingat betapa pentingnya memahami dan merawat harmoni antara hak dan kewajiban warga negara, terutama dalam konteks pemilu. Suara kita bukan hanya hak, itu adalah tanggung jawab. Dengan bersama-sama memahami dan menjalankan hak serta kewajiban kita dapat menjaga demokrasi tetap hidup dan berkembang. Kita harus mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Jangan percayai yang namanya hoax, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif, tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu, tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU, agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Pemilu berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Mari bersatu, bersuara, dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Inginkan ada perubahan. Indonesia yang hebat tidak akan mengecewakan rakyat. Energi kami. Semoga aja yang kita pilih pemimpin yang amanah. Jangan golput. Jangan golput ya. Kalau gue sih udah pasti milih Anies ya, 01. Oh, lu milih Anies? Ya gue mah ini dong biru. Oke guys. Lu apa Rena? Gue mah malas milih-milih, gue mah mending golput aja. Lagi juga hidup gue, siapapun presidennya hidup gue gini-gini aja. Ngerti Ren, emang hidup kita gini-gini aja. Tapi setidaknya kita kan kita sebagai warga negara Indonesia harus milih presiden kita. Ya sih, tapi tuh gue bingung aja sih tentang kedepannya presidennya siapa. Kalau dia bagus kinerjanya ya pasti gue bakal milih dia. Iya, jangan sampai golput lah, karena kan ini hak kita dan kewajiban kita kan sebagai warga negara Indonesia yang harus memilih. Udah lu ikut gue aja nih, oke gitu. Satu aja, 01. Kenapa bingung? Gue masih nyari-nyari aja sih siapa visi misi tentang presiden ke depan kita ya sih. Benar. Lu pilih siapa, Vio? Wah, milih si itu. Siapa tuh? 03 ya? Iya lah. Jadi kita bertiga udah ada yang Tinggal dia doang ya. Gue masih bingung sih. parah sih kalau lu golput. Parah emang. Mending lu nggak boleh ya golput ya? Nggak boleh. Kenapa gitu? Lu satu suara itu penting loh, Rena. Karena kan emang itu hak kita sebagai warga. Gimana datanya udah banyak belum? Masih kurang ya. Tapi di situ tuh banyak kakak. Oh iya, kita yuk. Yuk. Sore Kak. Oh iya, sore. Iya boleh. Bentar lagi pemilu udah mau dimulai nih. Iya. Kira-kira bertiga udah ada pilihan belum? Iya, udah ada pilihan belum nih? Udah sih saya. Oh udah. Kira-kira siapa nih? Kalau saya sih di Pak Ganjar. Oh Pak Ganjar ya. Kalau saya sih 01. Oh 01. Banyak. Kalau saya sih udah pasti ya milih Oke Gas, Oh, karena Oke ya Gas. menurut saya beliau itu ya berwibawa kan, makanya ya saya milih 02 ini. Oh gitu. Bagus Bu. Iya. Nah, mendingan mbak-mbaknya, kakak-kakaknya pada pilih 02 juga biar Oke Gas. Kenapa tuh alasannya? Karena nanti kalian dapat makan gratis dan juga kedepannya juga pasti bakal lebih maju Indonesia. Gimana mbak-mbaknya? Setuju nggak buat milih 02? Ya lu mendingan 02 aja, ikutin gua nih. Iya. Udah pernah makan gratis terus. Kenapa kurang menariknya Bu? Biar bisa Oke Gas setiap hari. Iya kan? Ya kan, bener Iya, nggak? betul itu. Ada yang lebih bikin kita tertarik ke Aduh. kita milih
02 aja Bu, udah paling oke, gas deh, mantap pokoknya. Jamin Indonesia bakal maju Bu kalau Iya. Oh iya. apa nih kalau kita pilih Nih, ada titipan dari siapa tuh? Pak Menteri. Ya, tolong diterima ya Ibu-ibu ya. Makasih ya Kak ya. Boleh minta tolong KTP-nya boleh? Ya boleh. KTP-nya boleh? Oke. Aku data nama kakak boleh gak ya? Boleh. Nama kakak siapa? Nama aku Baby. Iya. Kalau kakak satu ya? Siti. Oh, Ibu Siti. Ibu Siti tinggalnya di mana, Bu? Jauh. Oh, jauh ya. Ya, satunya lagi. Bu itu Bu Neneng. Bu Neneng. Oke, Bu Neneng. Oke, makasih ya Bu ya. Kita tunggu di tanggal 14 nanti ya Bu ya. Pilih oke gas ya Bu. Oke gas. Makasih Bu. Mari. Ya, mari. Mbak. Kenapa? Teman saya ada yang golput nih. Ada yang golput? Iya, bentar ya Mbak. Lagi ke toilet orangnya. Oke, kita tungguin ya. Oke. Ya. Lu gimana nanti pemilu tanggal 14? Pilih siapa aja? Gue sebaiknya sih yang visi misinya baik. Kenapa? Sore. Ya, ini kita dari apa ya, tim sukses. Dari tim sukses 02. Kakaknya udah punya pilihan belum buat nanti pemilu? Kalau aku sih ngikutin visi misi yang lebih baik aja ya untuk Indonesia kita ke depannya nanti. Kalau Mbaknya gimana? Masih bingung sih, pengennya sih golput aja. Aduh jangan Mbak, jangan golput, sayang banget. Itu kan hak Mbak, ada hak Mbak loh buat bersuara. Dan juga kewajiban Mbak untuk bersuara untuk pemilihan ini. Nanti sayang banget kita untuk presiden kedepannya, satu suara itu kan sangat berharga buat Tapi kedepannya. masih bingung aja sih Mbak, soalnya ya gimana ya, dari presiden-presiden sebelumnya juga kita milih, tapi hidup kita masih kayak gini-gini aja. Ya justru itu Mbak, kita butuh perubahan. Makanya kita harus pilih 02. Oke gas, tambah 2, torang gas. Itu Mbak, gimana? Mbaknya dari tim ses 02 ya? Iya, betul. Kalau kakak pilih 02, kakaknya kan bisa makan siang gratis terus. Iya. Tapi itu beneran nggak? Betul itu Mbak, beneran. Sekarang udah ada di beberapa program yang udah dijalanin. Saya masih mikir-mikir dulu sih Kak, soal siapa nanti mau milih siapa capanya. Oke, gimana Mbaknya? kalau aku gimana nanti, soalnya kan kita juga harus lihat visi misinya dan kita lihat orangnya. Kalau misalnya emang orangnya emang tepat, terus juga visi misinya baik, terus orangnya amanah, itu bisa jadi kita pilih. Oh gitu. Tapi bentar Mbak, kita punya titipan nih dari Pak Menteri. Boleh diterima? Maaf, Kenapa Mbak? Apa Kak? saya masih bingung aja buat kedepannya sih Kak. Gak apa-apa, ini diterima dulu aja buat Mbak nantinya. Ini semacam sogokan ya? Oh enggak Mbak, enggak, ini kan untuk kedepannya aja, agar nanti biar Mbak juga bisa yakin milih 02 gitu. Nanti aja deh Kak. Masih bingung, saya masih pengen golput aja. Oh gitu, ya udah Mbak, saya saranin jangan golput ya Mbak ya. Kalau bisa pilih 02. 02 paling di hati pokoknya ya Mbak ya. Dimikirin aja 02 aja ya Mbak. Oke, nanti kedepannya gimana saya nggak tahu. Oke, makasih ya. Ya. Sama-sama. Mari Mbak. Ya, mari. Makasih ya Mbak. Woi. Kagak itu nggak ngambil. Iya sih, gua. Emang tadi kalian ambil? Iya sih, lumayan lah buat beli bakso, weh. Enggak, kan itu kan uang ya. Jadi kan itu buat amanah kita nyoblos juga. Kalau misalnya kita ntar nggak nyoblos dia gimana? Itu kan pertanggungjawaban bagi kita juga. Ah, kan nggak tahu. Iya, nggak ada yang tahu ini. Tapi kalian dimintain data diri kalian? Iya. Kan biar dapat cuan. Gue masih bingung banget sih buat pemilu tahun ini. Berarti lu Pilih masih siapa-siapanya. golput. Masih tetap pendirian gue sih. Bagus deh, tapi ambil aja sih menurut gua. Besok udah harinya loh. Iya. Lu masih belum ada pemilihan, aduh. Bahaya itu. Kalau kata gue, Rena bagus nggak ngambil uangnya. Cuman kan uang yang dipakai sekarang kan masuknya kan ke money politik ya. Mendingan nggak usah ngambil uangnya. Cuman Rena juga salah kalau misalnya Rena golput. Harusnya dia menentukan pilihan yang tepat, yang emang visi misinya bener dan orangnya amanah. Udah,
ikut aja, jangan sampai golput dah. Tanggal Gua 14 saranin. kan? Iya. Ya. Ya. Ayo, duduklah. Udah dong. Mantap nih. Kalian siapa? Ya, yang kemarin sih yang kita omongin. Terus lu gimana nih? Gue udah gak golput. Bagus deh. Rahasia sih, gue dengan visi misi yang bagus ke depannya. Bagus lah daripada golput kan. Iya. Semoga aja yang kita pilih hari ini menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Dan menjalani visi misi yang emang dia pampangkan. Iya, amin. Jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah dekat, saya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput, jangan golput. Jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda.